kasih kalau hari ini kami boleh lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap anak-anak yang melihat, mendengar, menyaksikan ibadah hari ini. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah bagi setiap keluarga yang saat ini sedang menontonnya di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita mau bernyanyi do re mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Diminta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do. Anak-anak, sekarang kita mau bernyanyi baca kitab suci dilanjut Yesus pokok. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
nyanyi I Love You Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah menyembah nama Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong untuk anak-anak kami dapat duduk dengan tertib, dapat mendengarkan firman Tuhan, agar semua firman Tuhan yang disampaikan dapat anak-anak mengerti. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati anak-anak didik kami beserta para keluarga mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga mengurapi guru kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali Ibu Nita bisa bertemu kembali dengan kalian karena kebaikan Tuhan bagi kita. Kalau anak-anak, Ibu Nita, Mama Papa, kita semua masih sehat, kita semua masih bisa ada seperti sekarang, itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Masih ingat ya, kita semua adalah kesayangan Tuhan Yesus. Nah, pagi ini Ibu Nita mau cerita, tetapi mulai bulan November ini
Maka tema kita itu ya selain tema tanaman yang sedang diperkenalkan kepada anak-anak, maka Ibunda mau ajak anak-anak sebagai anak kesayangan Tuhan. Selama ini kan Ibunda ajarin orang kesayangan Tuhan itu selalu Tuhan tolong, selalu Tuhan tolong. Nah sekarang gantian, sebagai anak kesayangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Ya, jangan cuma minta terus ya kan, tapi pikir-pikir apa ya yang saya bisa lakukan supaya Tuhan juga senang dengan anak kesayangannya. Nah, anak-anak, ada cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana sebenarnya keinginan hati Bapa yang baik itu. Ya, apa sih yang bisa nyenengin hati Tuhan? Nah, pagi ini sesuai dengan tema tanaman kita juga sih, Ibunda mau cerita dari Alkitab ya, Alkitab dari firman Tuhan ini. Nah, cerita Ibu Nita pagi ini berjudul tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Wah, pohon ara itu apa ya? Nah, ini loh pohon aranya. Sudah lihat? Ya, ini pohon ara namanya. Pohon ara itu punya buah seperti ini. Oke, nah anak-anak, buah ara ini bisa dimakan kapan saja ya. Sekarang juga sudah ada di Indonesia ya, dan itu sudah mulai dibuat buat bikin kue-kue dan segala macam ya. Buah ini lumayan enak ya kan, karena banyak biji-bijian di dalamnya. Nah anak-anak, pohon ara ini sama seperti pohon-pohon yang lain yang sebenarnya mudah sekali berbuah ya, selalu ada buahnya ya. Tetapi ada satu cerita dalam firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang satu pohon ara yang tidak berbuah. Di mana adanya? Ternyata begini ceritanya anak-anak. Cerita ini adanya di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Ingat ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Itu tersalah deh, maaf ya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ya, ceritanya ada seorang tuan, dia memiliki kebun yang isinya kebun anggur. Bukan kebun ini, bukan. Ini kebun apa? Pisang. Bukan kebun pisang. Apakah kebun ini? Bukan, ini kebun, ini lemon ya kan? Bukan stroberi juga, bukan ya, tapi adalah kebun anggur. Tuh ada anggur yang biru, ada anggur yang merah, ada anggur yang hijau dan segala macam ya. Nah, anak-anak, di kebun anggur tuan ini suatu hari dia kan punya pengurus kebunnya ya. Pengurus kebun, bagaimana kebun-kebun anggurku? Hebat tuan, saya sudah bersihkan terus. Iya benar, pengurus kebun ini sangat rajin. Dia selalu membersihkan kebun anggur itu. Kalau yang berbuah banyak, makin dibersihkan supaya buahnya makin banyak. Tapi kalau yang tidak, dahan yang kering langsung dipotong dan dibuang, dijadikan kayu api. Karena kalau dahan pohon anggur tidak bisa dijadikan apa-apa, cuma bisa dibuang dan dibakar, ya kan? Tapi kalau ada ranting pohon anggur yang buahnya banyak, maka itu carangnya atau dahannya harus dibersihkan supaya dia anggurnya ini makin besar-besar, nggak kecil-kecil, supaya tidak termakan oleh daun-daunnya itu anak-anak. Nah, kebun anggur ini banyak sekali. Di antara kebun anggur, namanya saja kebun anggur ya, isinya pohon-pohon anggur. Tetapi ternyata di kebun tuan ini tiba-tiba muncul pohon ara ini. Wah, kata tuannya, ada pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Iya tuan, kata pengurus kebunnya. Ya sudahlah, biarkan deh. Satu pohon ara nggak apa-apa deh di tengah-tengah kebun anggur kita. Kamu jangan lupa ya, kasih juga pupuk ya, seperti kasih ke kebun anggur ini, ke pohon-pohon anggur kita. Ya baik tuan, saya akan memeliharanya sama seperti pohon anggur yang lain. Nah, tuan ini tahun depan tuannya mulai lihat lagi ya, sudah setahun berlalu, pohon ara ini sudah tumbuh, sudah agak besar ya kan. Setahun anak-anak sudah besar, dan biasanya setahun itu pohon ara ini sudah menghasilkan buah. Nah, satu hari itu tuannya melihat, Pak, ya tuan, ini
pohon ara kenapa tidak ada buahnya ya? Iya ya Tuhan, belum ada Tuhan. Mungkin karena baru umur 1 tahun Tuhan, belum ada buahnya. Aduh, tapi anggur-anggur bagaimana? Anggur kita semua berbuah lebat Tuhan. Wah, oh hebat kamu. Ya udah nggak apa-apa. Di pohon ara sudah besar tapi nggak berbuah-buah. Ya sudah, tapi kamu kasih pupuk kan? Kasih Tuhan. Airnya tuh digali supaya dapat air yang banyak. Tanaman kan harus disayangin ya, harus dipelihara. Iya Tuhan, saya sudah lakukan dengan baik. Oh ya sudah. Tahun kedua sudah 2 tahun nih, tuannya nggak sengaja datang lagi. Udah lupa tadinya, dia ingat ya dia datang lagi. Ya, kok belum berbuah juga? Iya Tuhan. Coba deh Tuhan. Nanti saya liatin lagi ya Tuhan. Saya bersihkan lagi. Saya juga bingung kenapa pohon aranya nggak berbuah Tuhan. Ya udah nggak apa-apa, baru 2 tahun. Anak-anak, ternyata pohon ara ini berlanjut. Tahun yang ketiga Tuhan ini datang, dia langsung benar-benar sudah tidak sabar. Ini pohon ara ya, kenapa tidak ada buahnya? Sudah tinggal di kebun anggur, sudah dipelihara sama seperti memelihara kebun anggurnya, tapi kenapa dia tidak menghasilkan buah? Buat apa dia hidup dengan percuma? Sudah, potong aja. Jangan Tuhan. Kata yang tukang kebun, jangan Tuhan. Tuhan, please kasih waktu lagi ya Tuhan. Kasih waktu lagi. 1 tahun lagi. Saya akan benar-benar merawat pohon ara ini. Ya, saya akan kasih dia pupuk. Saya akan keluarkan kalau ada batu-batu dekat akarnya. Ya, segala hal yang membuat dia tidak bertumbuh saya coba bersihkan ya Tuhan. Kamu kan berhasil dengan pohon anggur. Anggurnya jadinya bagus-bagus. Kenapa ini ara tidak? Iya Tuhan, tolong Tuhan 1 tahun lagi kasih saya waktu. Saya akan merawat pohon ara ini. Kalau dengerin ya kata tukang kebun ini. Ibu kita baca aja ya di dalam kitab ya. Karena ini firman Tuhan. Nih dengerin nih ya, dia bilang gini. Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Artinya dipotong, dibuang pohon ara itu. Nggak boleh tinggal di situ lagi. Anak-anak, 1 tahun lagi dikasih kesempatan pohon ara ini supaya dia menghasilkan buah. Semua pohon yang ditanam sama orang tentu dinanti-nantikan atau ditunggu ada buahnya. Kayak kebun anggur, ada anggurnya. Ada pohon pisang, ada buahnya, iya kan? Pohon apalagi, pohon belimbing, ada buahnya. Nah, begitu juga dengan pohon ara ini, diharapkan ada buahnya. Tetapi 3 tahun sudah tidak ada buah. Sampai Tuhan yang berkata, kalau tahun depan sudah dirawat juga tidak ada buahnya, tebang saja, potong saja, buang saja. Nah anak-anak, apa artinya buat kita? Anak-anak dengerin Ibu Nita. Kita ini harus menjadi seperti pohon anggur yang berbuah. Jangan seperti pohon ara yang sudah disayang, sudah dikasih firman Tuhan, sudah disayang sama Tuhan Yesus, tetapi tidak menghasilkan buah. Buah itu apa sih? Buah itu banyak anak-anak. Di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Galatia banyak buah-buah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ada buah kasih, anak-anak harus sayang sama papa mama, harus mengasihi kakak atau adik, harus sayang sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu selain buah kasih ada apa? Ada buah sukacita. Kalau ada anak-anak, maka sekeliling orang ya jadi sukacita. Aduh, saya tuh kalau ketemu sama siapa ya Ibu Nita, contohnya namanya Yefta. Kalau saya ketemu dengan Yefta, saya senang sekali. Tapi jangan sampai kalau saya ketemu sama Obed saya kesel. Wah, itu bukan
bukannya sukacita, nggak ada buah sukacita. Habis dia suka ngeselin, dia suka bikin saya jengkel, dia bikin saya marah. Wah, itu bukan buah. Tapi buah yang Tuhan inginkan dari kita adalah kalau ada kita, maka ada sukacita. Kalau ada kita, orang juga merasa disayang. Ya, seperti papa mama pulang kerja, ya, kalau melihat anak-anak langsung mami, papi, atau mama, papa, kasih bawa minuman. Wah, itu papa mama jadi senang sekali. Aduh, anak saya ini membawa sukacita buat saya. Yang anaknya sayang sama dia. Terus apalagi kasih sukacita, ya, damai sejahtera. Kalau ada anak saya nih, ada si kakak, ada si adik nih, maka rumah nggak suka berantem. Ya, kakak sama adik, anak-anak saya tuh anak-anak hebat, anak yang suka damai. Karena dengar-dengaran, kalau lagi bermain juga nggak suka rebut-rebutan. Ya, bilang baik-baik kalau mau pinjem. Dan kalau sudah selesai pasti bisa berterima kasih. Terus ada buah apa lagi? Banyak buahnya. Nanti minggu-minggu yang akan datang Ibu Nita akan cerita tentang buah-buah yang lain. Tapi hari ini anak-anak, seperti pohon ara, kita harusnya punya 3 buah ini: kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tapi bagaimana kita menghasilkan buah-buah ini? Hanya kalau kita kayak seperti tadi anak-anak yang Ibu Yeni dan guru-guru ajarkan lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, ya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau kita mau tumbuh, kita mau jadi pohon yang sehat di hadapan Tuhan, anak kesayangan Tuhan yang akan memberikan buah-buah Tuhan, kita harus baca Alkitab. Kalau kalian belum bisa baca, anak-anak belum bisa baca dengan baik, minta papa dan mama baca. Bukan hanya anak-anak loh, papa mama juga ya. Kalau mau menjadi anak kesayangan Tuhan dan menghasilkan buah yang dicari oleh Tuhan, mama papa harus rajin baca Alkitab. Setelah itu bacakan buat anak-anak, sehingga yang tumbuh itu bukan cuma papa mama, tapi anak-anak kesayangan Tuhan ini juga dikasih makan, dikasih pupuk, ya kan, dicangkul tanahnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dan ketika anak-anak berdoa, anak-anak minta sama Roh Kudus, Roh penolong itu, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong papa mama, tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan supaya kita bisa berbuah. Anak-anak, kalau kita nggak suka baca Alkitab, kalau kita jauh dari Tuhan Yesus, kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, kita tidak bakalan berbuah. Alkitab katakan di dalam Yohanes, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita mau buat sesuatu yang hebat, kita mau jadi anak kesayangan Tuhan yang hebat, yang menghasilkan buah, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana caranya tinggal? Baca Alkitab, berdoa sama Tuhan. Aduh, aku gak tahu caranya baca Alkitab. Gampang, mulai saja dari Matius. Tapi kalau mau mulai dari Kejadian juga gak apa-apa. Ajak mama mulai dong dari Matius, bacakan aku. Nanti kalau kalian baca rutin setiap hari, pasti gak lama, wah jangan-jangan sudah 1 buku kalian baca bersama papa dan mama. Dan saat itu Ibu Nita percaya, kalau kita adalah buah ara, maka tahun depan, gak sampai tahun depan, setiap hari ketika kita baca firman Tuhan, maka buah itu mulai tumbuh, buah itu mulai ada. Dan Tuhan gak usah lagi sampai panggil tukang kebunnya, mana ini buah? Enggak, gak usah, karena belum apa-apa Tuhan lihat, udah ada buah. Sekarang anak TKA sudah dengar-dengaran semuanya. Apalagi anak TKB, selain dengar-dengaran sudah bisa bantu papa dan mama. Wah, itu buah-buah yang memuliakan Tuhan, ya kan? Bukan cuma kalau aku mau hadiah baru aku sayang mama, itu bukan buah. Tapi apapun yang mama mau, saya dengar-dengaran, saya sayang sama papa mama, itu buah. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh Tuhan di dalam anak-anak dan Ibu Nita.
Siapa mau berbuah? Baca firman Tuhan, datang sama Tuhan, minta Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Ya kan? Roh Kudus pasti mau menolong anak-anak, seperti Roh Kudus menolong Ibu Nita dan guru-guru yang ada, sehingga kami belajar, dan anak-anak serta mama papa juga mau belajar. Semua kita yang mendengar mau belajar, dan katakan sama diri kita, saya mau belajar untuk menghasilkan buah. Tinggal di dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan kita diselamatkan dan kita bisa berbuah, menghasilkan buah dan berdampak, berpengaruh, menjadi berkat buat orang lain. Oke anak-anak, mari kita berdoa sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kalau firman Tuhan datang pada kami pagi ini, mungkin kami anak-anak selama ini mendengar firman Tuhan, tapi kami belum melakukannya, sehingga kami seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Tetapi hari ini Tuhan Yesus tolong kami. Ini kami anak-anak Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Ampuni kalau hidup kami belum berbuah, tapi Tuhan, kami mau menjadi anak kesayangan Tuhan yang menghasilkan buah. Masuklah ke dalam hati kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami bisa menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak yang baik, kami mau bukan hanya kami, tapi seisi keluarga kami boleh menikmati buah dan memuliakan nama Tuhan. Buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, sehingga kami menjadi pohon yang disayang oleh Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan, dan bukan menjadi pohon yang ditebang dan dibuang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin setiap kami yang mau berbalik kepada Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan, karena kami pasti diterima dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, itu cerita tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ibu Nita berharap kita semua, Ibu Nita juga, kita akan belajar sama-sama menjadi kesayangan Tuhan yang menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan selamat pagi.